Halo guys, ini ada kabar yang mengejutkan ya dari Jawa Pos Surabaya. Dahlan Iskan, mantan CEO atau mantan pendiri, orang yang membesarkan dan membidani kejayaan Jawa Pos itu menggugat pilot mantan istananya. Bekas istananya itu yang sekarang ditinggalkannya itu digugat pilot. Nah, ternyata dari gugatan itu, gugatan pilot yang diajukan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya itu terungkap bahwa dividen milik Dahlan Iskan yang belum dibayarkan itu nilainya mencapai 54,5 miliar. Maka jika dikabulkan itu tentu besar sekali sekarang bagi Jawa Pos, karena Jawa Pos saat ini memang sedang dalam kondisi kritis ya, sedang pingsan. Banyak aset-asetnya, misalnya di Jogja itu kantor Radar Jogja yang berada di sebelah baratnya Polda DIY, di pinggir Ring Road Utara, dan di depannya ada Pakuwon Mall, itu daerah yang sangat strategis sekarang, itu sudah mulai ditawarkan, sudah dijual. Nampaknya Jawa Pos memang sedang kesulitan keuangan. Nah, Pak Dahlan sendiri pernah saya konfirmasi lewat WhatsApp, dan dia membenarkan bahwa dia menggugat pilot PT Jawa Pos. Menurut dia, dividen yang belum dibayar itu senilai 54,5 miliar, dan itu dituangkan dalam gugatannya. Nah, mau dikemanakan uang sebesar itu jika akhirnya Jawa Pos menang gugatan pilot? Menurut Dahlan Iskan, uang itu akan dibagikan kepada orang-orang yang berjasa membesarkan Jawa Pos. Siapa itu? Mereka adalah para karyawan, para mantan karyawan. Mereka yang dulu bersusah payah membesarkan Jawa Pos. Ketika Jawa Pos masih terengah-engah, mereka ikut berjuang. Ketika Jawa Pos sudah jaya, mereka juga masih bekerja. Dan ternyata juga sebagian dari para karyawan itu sahamnya juga tidak jelas, yang dulu dijual dibeli oleh perusahaan itu nilainya sangat kecil, padahal saham itu besar sekali. Nah, niat Pak Dahlan untuk membagikan dividen yang belum diterimanya ini tentu sangat mulia. Tentu itu jika permohonan gugatan pilotnya terhadap Jawa Pos dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada PN Surabaya. Dahlan Iskan adalah orang yang berhasil membangkitkan kembali Jawa Pos yang hidup segan mati tak mau ya waktu itu. Ini saya baca dari Asian Post ya, asianpost.co. Itu Pak Dahlan ketika masuk ke Jawa Pos itu oplahnya baru sak becak, sampai akhirnya ketika Pak Dahlan masuk, oplah itu berkembang dan menjadi 300.000 lebih dan menguasai Jawa Timur. Jawa Pos termasuk koran yang terbesar di Jawa Timur, juga di Indonesia bagian timur, karena memiliki anak-anak perusahaan yang cukup banyak. Nah, ini saya ceritakan ya, Pak Dahlan menceritakan dalam gugatannya bahwa gugatan PKPU penundaan kewajiban pembayaran utang itu mengapa dilayangkan, karena ada 54,5 miliar yang belum dibayar oleh PT Jawa Pos. 54,5 miliar tersebut terlihat dari 4 dokumen keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Jawa Pos Group tahun 2003, 2006, 2012, dan 2016. Rinciannya tahun 2003 kurang pembayaran 2,5 miliar. Tahun 2006 pembayaran yang belum dibayarkan adalah 6 miliar.
tahun 2012 kurang 22 miliar dan tahun 2015 yang belum dibayarkan 24 miliar. Jadi jumlah totalnya adalah 54,5 miliar. Bahwa berdasarkan data pemohon, perhitungan pembagian dividen pada tahun 2003, 2006, 2012 dan 2016 tidak dibagikan secara keseluruhan kepada pemohon PKPU atau dapat disebut sebagai utang dividen. Itu salah satu poin dalam permohonan pilot tersebut. Dan itu tertuang dalam surat PKPU nomor perkara 32/PKPU/PKPU/2025 PN Niaga Surabaya tertanggal 1 Juli 2025 yang diajukan Dahlan Iskan. Dahlan memang membenarkan akan menggugat itu, dan waktu saya WA, saya telepon, bahkan saya telepon langsung Dahlan Iskan itu membenarkan dan gugatan itu sudah didaftarkan. Saya menelpon beliau itu sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, ini mungkin bentar lagi akan disidangkan. Nah, kalau sampai PKPU itu dikabulkan, maka Jawa Pos dipastikan akan pilot. Jadi dalam sidang nanti itu pengadilan akan memberikan waktu selama 45 hari kepada Jawa Pos untuk memenuhi tuntutan pemohon PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pengadilan memberikan waktu maksimal 27 hari. Jika sampai batas yang ditentukan pengadilan belum, jika sampai batas waktu yang ditentukan pengadilan termohon belum memenuhi tuntutannya atau tidak terjadi perdamaian, maka Jawa Pos akan pilot dengan segala akibat hukumnya. Kalau terjadi sampai pilot, menurut Mukhtar Alim, praktisi hukum dan kurator dari The Debt Law Firm, maka aset Jawa Pos akan menjadi budel pilot yang artinya nanti akan dikelola oleh kurator untuk menyelesaikan pembayaran kepada kreditur-kreditur termasuk pemohon PKPU atau Dahlan Iskan. Jadi sarannya sebaiknya Jawa Pos duduk bersama dengan pemohon PKPU untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pemohon PKPU dan kreditur-kreditur lain. Kalau sampai betul-betul dipilotkan, itu memang sejarah kelam bagi pers Indonesia, bahwa sekarang memang pers cetak itu sudah sampai pada masanya, sudah habis masanya. Pers cetak sudah tidak ada lagi, sudah hampir tidak ada lagi. Jawa Pos yang dulu besar karena oplahnya 300.000 lebih, sekarang kalah dengan media-media online, bahkan kalah dengan media-media seperti TikTok, YouTube dan sebagainya. Jawa Pos itu sekarang oplahnya kembali seperti semula, satu becak. Aset-asetnya sudah memang dijual. Bahkan saya dengar info A1, tanah tempat berdirinya Geraha Pena itu yang di sebelah baratnya, yang waktu itu dipakai untuk jalan masuk ke gedung, itu sudah diminta oleh Polda Jawa Timur digunakan, dijadikan satu dengan kampus Universitas Bayangkara. Jadi Jawa Pos itu jalan masuknya pindah ke tengah. Nah, sementara percetakan sudah banyak yang tutup, sudah bangkrut. Percetakan di Solo, Nyata Grafika itu sudah tutup sejak lama, sudah 5 tahun yang lalu. Lalu di Semarang juga tutup. Artinya memang senjakala bagi Jawa Pos. Jawa Pos sudah kejayaannya sudah berakhir, dan kalau sampai PKPU ini dikabulkan, maka selesai. Jawa Pos tinggal sejarah. Nah, kalau pengen bertahan, bicara baik-baik dengan Pak Dahlan, direksi Jawa Pos yang sekarang masih menjabat, bicara baik-baik dengan Dahlan dan diselesaikan dengan baik-baik. Dibayar 54,5 miliar, mungkin aset itu masih cukup jika dijual untuk membayar itu. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Nanti insya Allah dalam sidang pertama saya akan hadir di persidangan di Pengadilan Niaga pada PN Surabaya. Terima kasih, salam waras.